jangan bikin susah. Hidup memang bikin pusing, jangan tambah dibawa pening. Selama kamu masih mencintai, selama kamu tetap setia padaku, makan gak makan asal kumpul, makan gak makan asal kumpul, makan gak makan, makan gak makan asal kumpul, makan gak makan, makan gak makan asal kau ada di sampingku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, residi dimanapun kalian berada. Masih bersama saya kembali dengan Asep Lala ya. Tentunya di acara Selamat Pagi Laci Ayam beren. Oh ya. Ada yang olahraga, ada yang digiatja, ada juga. Kebetulan karena kemarin ada kesalahan teknis. Ada kesalahan teknis itu di bagian kameramen yang lupa ngerekam. Kita udah ngomong panjang-panjang sini bersama Pak Asbun. Kita lanjut lagi yang kemarin pembicaraan kemarin Pak. Jadi mohon maaf sebenarnya kemarin itu ada kesalahan teknis Bu. Jadi kita udah ngebahas rekamannya. Jadi balikan deh. Dan sekarang juga ini nggak rekam sekarang sih sorangan kameramennya punduk. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe tentunya, yang belum share silahkan share komen. Oke Beh, kita lanjut yang kemarin Beh. Pembahasan kemarin itu kan ini masih tentang fungsionalnya Bebehnya. Teman teh kegiatan kerja apa sih Indonesia? Pembinaan kegiatan. Nah, kemarin udah sampai tuh ngebahas aya non-YC di DT gitu ya. Pokoknya mah panjang pisan pokoknya aya balong, kan sih budidaya laut gitu ya. Oh, bioplog. Bioplog. Nah, bioplog keren bahasanya mah begitu nama Gaul itu bahas bioplog. Jadi pengembang biakan ikan dikonsumsi. Budidaya ikan. Untuk kedepannya Beh, ayat deui teu ibaratnya inspirasi atau ide-ide yang belum teraspirasikan untuk Lapas Ciamis. Entah itu dari warga binaan, jadi ada atau dari petugas ya inspirasi ya hayang tapi acan ka apresiasi ka dieu nih Kacumponan gitu. kacumponan naon cik Beh kira-kira. Sebenarnya banyak yang belum tercapai, yang cita-cita nama mungkin ya muluk-muluk lah, pengennya di kegiatan kerja tuh anak-anaknya berinovasi gitu. Banyak ide-ide lah yang positif tentunya ya. Amin terjenuh oke di Ya, dalamnya. itu kan salah satu kegiatan pembinaan kemandirian biar kita tidak jenuh. Fokusnya di keterampilan. Silakan di anak-anak berinovasi, beride yang positif, apapun itu boleh, baik secara kerajinan tangan, terus ya contoh-contoh skill itu ya. Kayak seperti ini, lukis, semua. Oh iya oke. Hasil produk warga binaan ini salah satu contohnya. Tapi jangan stuck di sini gitu, berinovasi lah lagi gitu. Bungkus lampu tinggal Salah satunya teman-teman yang di luar sana tuh harganya tuh murah oke kan. Gimana Tapi sebenarnya kenapa ini disebut safety kan label ya? Mahal cik saya ini murah karena nomor dia mah sih. Catat tuh bisa gitu kan. Jadi kita bukan menghargai ini, tapi ini nilai seninya ya dan bisa nih. Terus emang fungsinya oke kan, jadi minimal kita bermanfaat lah. Jadi indah lah manfaatnya gitu, lampu itu bungkus lampunya. Klasikan gerobaknya nih. Itu jadi hasil warga gimana ya. Semuanya dikumpul di sini. Suatu saat kita ada pameran-pameran bisa kita. Ayo. Ada pameran-pameran. Jadi teman-teman sebenarnya di Lapas Indonesia itu sering ada, bukan sering ya, ada gitu ya agenda pameran di bazar gitu ya, seperti itu kayak hari ulang tahun Ciamis. Nah biasanya kita diundang sama bupati untuk ikut
memamerkan hasil karya warga binaan. Itu. Santai lah ya banyak dari ngarokok lah Oke. aduh. Jadi memang kenapa podcast dia di ayat pertama untuk kita lebih mengenal edukasi positif banyak. Yang kedua lebih mengenalkan bahwa kita itu sebagainya saya lah di dia warga binaan teh menganggap Pak Asgun itu ya bapak seorang anak keluarga dari dia ya terus hadiri gitu ya banyak. Jadi ya intinya budak pandal ya betul urus budak pandal we gitu Ya. makanya acuh penjumpa buat para petugas. Banyak kan ada pembinaan, dibina biar bisa berkreasi, berketerampilan, punya skill. Karena punya memang karya. gimana sih di luar oke memang si orang itu berpotensi sebenarnya namanya banyak. Apalagi punya itu, punya potensi. Cuman punya, karena kebutuhan teh gede lah mending jalur cepat punya bakat, ya kita salurkan ke yang positif. Harusnya sih seperti itu. Cuman karena memang ada manusia ya, Ya, jadi tidak luput sifatnya dari salah dan dosa. Nah, padahal mah punya mana teh potensi atau pangabisa lah ya. Jalur cepat ini nggak bangsing. Ya adalah. Kalau ada di sini mah bukan saatnya lagi kita seperti itu. Kayak pembelajaran juga buat teman-teman di luar. Jadi memang bukan saya hanya khususnya sebagai warga binaan yang mewakili, bukan kami di sini merasa senang enggak. Maksudnya senangnya itu kenapa? Senangnya itu bisa mengenal beliau-beliau ini dan memberikan edukasi yang positif. Terus juga pulangnya itu kami dapat nyanu kamari teh mah non hirup mah nyar pangarti ilmu mah teu berat dibawa. Teu bisa dijual belikan dari ilmu mah karena naon hargana dibelah wah hargana gitu tinggal urang lah kumaha menggunakanana tidak bisa wae kan potensina teh bisa pinter ieu karena kebutuhan teh gede balik di luar aduh ieu tetangga meuli nmax aduh urang lieur meuli paramek ibaratna Dievaluasi emang. Lingkungan juga mendukung itu. Jadi lingkungan juga mendukung ke hal-hal seperti itu. Jadi ya pandai-pandai lah faktor utama bersosialisasi atau berteman dengan siapa kita. tadi buka label lah can ka sponsoran bahaya. klip kedua ya Bir, Pak Ruby kita tadi Bir. juga teman-teman ya sekarang mah spesial besar karena apa kita tuh bukan sekedar mengundang Pak Asgun untuk melanjutkan track yang kemarin juga. Nah sekarang gitu kita jadi Pak Ruby itu kalau kita sini kenalnya Pak Ubay ya. Ubay, Nah, itu sebagai apa? Pak Ruby itu staf di Giatja, staf saya, dia di bagian pengelolaan hasil kerja, hasil produksi. Jadi seluruh hasil produksi Pak Ubay yang handle, yang dia bisa mempromosikan, dia yang menginventarisir semua produk bisa. Nah, nanti untuk lebih jelas nanti Pak Ubay bisa menjelaskan ya biar nggak bosan saya terus ya ngomong. Karunya ya. Oh pas kemarin video nu kemarin kayak Asgun mis piring lidi euy tah eta kan kunyangan eta teh. Ulah main nunggunya banyak. Jelas atuh. Wah bahat teh. Ya itu kan minimal buat ada pemasukan dan kita gitu teh. Biar lebih semangat berkegiatan gitu banyak di dia akhirnya kan kita membuat sesuatu di dia misalkan naon piring lidi atau kerajinan lukil, tetapi kalau misalkan tidak bisa ibarat tengah jual mah jadi kalah bingung gitu makanya gitu be. Jadi kan tadi teh udah menjelaskan bahwa saya di teh ada staf-staf namanya. Nah kebetulan ada Pak Ruby kalau kita mah Pak Ubay ya. Ya, Pak Ubay. Tang be. Sehat be. Alhamdulillah. Kalau gitu be, tidak. Dari nyantai tapi mana? Halo guys, ini Pak Ubay namanya. Kita mah kenal aja Pak Staf Ubay. saya di bagian pengelola hasil kerja ya. Ya. Nah, fungsinya be. Tadi kan Silakan, Mas itu udah menjelaskan. Biar nggak bosen saya yang ngobrol bosen. terus. Jadi Babe itu ya Pak Ubay itu sebagai staf gitu ya. Fungsionalnya itu kudu detail ada kudu ini di situ ya kan. Secara garis besar udah Ya, ya. ya, Nah, ya. jadi iya meren. Ya teh ku bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia meren. Bahasa Indonesia bisa, Sunda bisa. Jadi dulu ya. Bapak mobil itu ya saya.
So, Ini. mau bayar kan sih tadi lagi. Siap. Kemana Pas pun Bapak disamperin. ambil satu. Kita kan ini kan skalanya nasional, masa bahasa Sunda itu walaupun logatnya Sunda ya. Nah, biasa aduh. Sifat Jadi gini, kalau bidang saya itu kan bagian pengelola hasil kerja. Nah, di dalamnya itu berarti tanggung jawab saya teh mengelola hasil pekerjaan atau karya napi yang dilaksanakan di lapas Ciamis, seperti keterampilan apa, keterampilan anyaman piring lidi. Nah, hasil piringnya itu tanggung jawab saya di QC-nya, di pemasarannya, berarti mencari link lah oke. mencari pemasaran tugas saya, Marketing. marketing internasional. Memang eta sih fungsi eta nu paling pentingnya ya, karena emang lamun misalkan kita percuma kan misalkan lihat buat kerajinan apa nasa galalah kerajinan atau naon gitu lu bisa, tapi tidak ada link untuk atau wadah untuk menampung lagi kan Ya, bingung kan ya. benar. Eta sebetulnya mah lain kendala urangnya. Eta mah Disebut kendala aya, tapi lebih ke tantangan. tangan Saya yang mah. udah pasti perlu ayam mengikut gitu ya. Iya, karena naon memasarkan produk itu tidak semudah. Memasarkan produk itu tidak semudah yang dibayangkan. Terutama produk-produknya yang memang apa ya istilahnya bukan kebutuhan pokok. Yang kayak piring ini itu kan tapi kan kerajinan itu sifatnya teh sekali pakai atau emang bisa berkali-kali. bisa berkali-kali, cuman ramah lingkungan. Cuman kan maksudnya bukan kebutuhan pokok seperti makanan, ya kan? Tapi kan pasti di dietnya oke, ayah oke berarti produksi untuk ya, kebutuhan pokok makanan itu ayah oke. Ada kita produksi keripik bayam, yang keripik tempe. Ayah tuh ayah Kebetulan kemarin habis, belum produksi lagi. berarti teman-teman kalian belum beruntung, apalagi saya. Karena saya udah pernah sih nyoba nasi di sana kabaya ya, keripik bayam laci, Kabaya laci, keripik bayam lapas Ciamis. sederhana, simpel bayam atau bayam itu ya, Bayam. dijadikan keripik. Ya keripik bayam pada umumnya lah, sama di luar pasti ada, cuman ini sedikit marketing juga ya. Produk dari kami itu rasa boleh diadu, Rasa jadi soal rasa nggak pernah bohong. rasa boleh diadu. Terus di Nanti si tanahnya beh untuk penjualannya kita udah go internasional atau masih di sementara ini sih kita lokalan dulu ya, karena satu kita mengutamakan kualitas. Kualitas sama kita masih merambah pasar sih, itulah tadi yang saya bilang bukan kendala lah, saya nggak mau bilang itu kendala tapi itu tantangan. Tapi buat saat ini udah masih, maksudnya buat sini udah ada nggak pasar yang tetap buat menampung produksi dari kita gitu? Kalau di luar belum, tapi kita buy order sih sebenarnya. Kalau sekarang buy order PO, karena biar press. Ayam podcast ini anu baik sonat tohok. Mau milih, Atau pilih. cek dongeng ya mah, cek soal kopdar mau milih suka ada tuh. Ayam toke di mana man? Firman. Oh ayah, boleh tuh. Nah, di samping itu untuk menyiasati mengembangkan. Kita bekerja sama juga. Oh ayah, Iya. Ikut kerja sama nanti sebagai investor di atas terus mungkin Sebagai mitra dalam pemasaran, dalam peningkatan produksi. Nah, yang baru-baru ini kita kerjasama dengan perusahaan dari Lampung. sedangkan di Ciamis di Jawa Barat Yang memproduksi produknya itu Coynet. Coynet. Tahu nggak Coynet? Nah, karena ini produk baru di lapas Ciamis, tapi kalau di Lampung katanya sudah lama. Jadi itu bahan bakunya dari sabut kelapa. Oh, eta anu di dinya, Nah, eta nu aya kan di Ya. hanya mau baru dak eta. sebelum lagi kan udah dijelaskan sama Pak Sul emang di dia ada Itu tuh ekspor ke Korea Selatan. Korea Selatan. Korea Selatan.
Kenapa ke Korea Selatan? Kenapa nggak ke Kim Jong Un? Itu katanya, kata si perusahaan itu kebutuhannya di sana itu untuk sebagai bukan kumpul apa ya, kalau di kita mah kayak sarang sejenis tripang buat budidaya sejenis tripang di sana. Dia emang kalau kita cerdas terus wawasan luas, lingna oge luas, tah gini antar negara ini saling membutuhkannya beda. Bukan ina berarti idena dikurang berarti kita aja. Betul, sepengalaman saya, menurut testimoni bukan dari saya ya, testimoni dari mitra rekan kerja kami di luar seperti yang perusahaan dari Lampung ini, pekerjaan dari lapas itu bagus, rapi. Kelebihannya itu bagus, rapi. Semua bukan hanya coirnet kayak piring lidi, kayak produk apapun yang dikerjakan oleh keluarga binaan di lapas itu kelebihannya rapi, baik. Jadi kualitasnya layak lahnya Pak. layak gitu. Nah, enak buat pemirsa kasih bocoran rahasia. Nah, kan keunggulan di kita teman-teman di lapas itu kan eta terus tuh naon sih rahasia bisa gitu Atau dibajakan lain rahasia. maksudnya saya itu kan ulah ABT maksudnya kan ini kan ada edukasi, jadi kan memang Jadi ini mah informasi bukan rahasia. rahasia asalnya. Kenapa produk yang dikerjakan oleh warga binaan itu bisa rapi dan bagus? Satu, mereka di sini kegiatannya fokus. Kegiatan itu maksudnya nggak kecampur dengan hal-hal yang di luar sana. Dan juga di luar udah setan hari dia maka jauh-jauh tahun ini kan so mending berkegiatan di samping mengisi waktu luang dan nanti diharapkan menjadi bekal untuk setelah pulang. Itu poin pentingnya sebenarnya. di sini ya ikhlas ya orang tinggal gaweannya bukan ikhlas. Kita ada premi juga. Itu maksudnya teh bukan cap menghuna, bukan isi Iya. jadi ngagawean nanti sing ikhlas. Nah, itulah jadi sing benar. penuh hati gitu kan. Totalitas dalam segala. Ada masalah umpama ada bonus itu apa? Betul. Maksudnya gini, ini informasi juga, bukan berarti yang dikerjakan napi yang dikerjakan di lapas itu bukan tidak digaji, ada upah. Jadi kemarin ini udah dibahas ya. Jadi saya udah sempat nanyain sama Mas Gun, Pak, jadi sistem gaji, sistem upah yang buat para warga binaan itu kan yang kerja gimana? Apakah persentase atau misalkan UMP gitu? UMPT upah minimum penjara. Dia emang katanya presentasi. Betul. Memang itu disesuaikan dengan ada klausulnya. Klausul ada berdasarkan dasar hukumnya, aturannya kan ada jelas kalau di seperti itu teman-teman. Nah akhirnya mah cuang rada menyimpang lah ya Pak ya. Nah, jadi kan saya sudah riset tapi jadi tentang Pak Ubay ini ternyata beliau ini adalah ketua dari klub Vespa. Iya, ketua dari salah satu klub Vespa yang di Indonesia mah tuh setebir dari PAC mana berarti deh? PAC Ciamis. PAC Ciamis Pak Ubay. Man, putihlah nih. Bari ya lah, bebe kopinya mana be? Kopinya mana? Bebe mana? Di kantong. Pengen sih. Mana? Bari apa? Bari ya, tadi digiat ya, bener digiat ya, dapur kan untuk produksi sekalian. Jadi si PAC ini udah, Babe ngejabat di ketua PAC teh seberat lama. Kalau menjadi ketua itu baru, karena Ciamis itu baru bikin chapter. Kalau PAC-nya itu dari 93. Itu Babe mas sekretaris, berarti seacan jadi pegawai Be? Ya, gimana petualang itu? Bisa dikatakan begini. Benar. Kenapa? Jadi nyambung nanti ya. Kenapa beliau menjadi sosok yang untuk marketing itu dia teh kan tadi kata Pak Hasbul tukang ulin. Jadi relasinya loba. Nah memang kan kalau di Bandung aja banyak khususnya di area Priangan Timur. Namun misalkan usaha atau naon teh bukan karena ya kualitas sudah pasti ya.
sih lah orang sering ke Batur ge pasti ya. Nah, itu salah satu bagian dari marketing itu jaringan. Nggak bisa. Makasih, Dek Firman. Apa tuh? Ya itulah. Kita juga selalu berinovasi lah, berusaha berinovasi produk-produk apa yang worth it di zaman sekarang, di masa sekarang, terutama di sini yang lagi hit apa sih? Jadi tetap perlu riset-riset. Iya, kita harus tetap berkembang dan berinovasi. Aya tuh misalkan suatu pencapaian yang belum tercapai, tapi udah si inisiatif ini tuh udah lama, angan-angan keinginan Mbak Bebo, keinginan para yang lain gitu, hayang aya iya tapi can kacumpuran naon deh. Sejauh ini sih kalau saya di bidang saya di marketing satu yaitu pemasaran keripik bayam itu kita masih riset pasar sebetulnya mana saja yang bisa kita dimasukkan produk kita nih sebelum di keripik bayam itu juga kita nggak main-main. IRT-nya udah ada, halal Iya, ada, label halal. Iya. Label halal sama PIRT itu kan dari segi QC-nya kan udah kelihatan. Benar, jadi pada akhirnya kalau melakukan sesuatu itu kan makanya kayaknya arek sekalian ibarat orang mentas jalan maju terus tabrak mobil. Jadi kia lah menurut orang lain bisa ukur dagang. Kemudian saya tadi walaupun pengelolaan hasil kerja bisa dari segi tugas pokok dan fungsi, saya menangani satu tadi QC barang, pemasaran barang, terus menjalin kerjasama di bidang naon, di bidang pemasaran. Contohnya pameran. Oh iya, bazar gitu ya. Kan itu cukup orang nggak jual konvensional pemasaran. Kayak pameran, berarti buat apa? Untuk mengenalkan produk lebih luas lagi di pameran. Dan secara online aya oke, maksudnya ada. Kayak itu di bawah. Nah, untuk online ada di Silaci. Oh, website Laci. Nah, Silaci itu bisa di-download di Play Store. Download di Play Store. Ada download di Tubuh. Nah, untuk pemitraan sendiri misalkan kayak apakah kita bermitra itu bebas, maksudnya dari berbagai kalangan kita bisa masuk atau ada ibaratnya ukuran atau patokan apa ya untuk bermitra? Bebas sebetulnya bebas kalau untuk bermitra. Jadi gini prinsipnya, kita open mitra ya, balik lagi siapa yang mau bermitra dengan kita di luar. Jadi dibalik nih, potensi apa yang dia ada di luar bisa dikembangkan di dalam lapas. Salah aja boleh ya. Makanya buat teman-teman di luar kali kan sok NTB duit ayah kalau betul daripada enak banyak betul Daripada shot benar bisa mah can ngedenge nya can beungar kena shot jadi nggak shot di luar sekarang deh bola bisa nonton ya. Jadi untuk bermitra sendiri itu apakah harus dia yang invest modal atau kumaha dengan cara bermitra atau kita hanya sekedar menyediakan pekerja? ya. Pada umumnya kita hanya punya tenaga kerja dan mungkin tempat ya. Jadi ya tahu sendirilah namanya apa disebutnya lapas itulah anggaran anggaran ada mungkin terbatas ya. Nah kalau memang di luar ada yang mau bukan invest lah Ya kerjasama kan katakanlah kita punya tenaga kerja handal. Berarti tangan-tangan rugi dan babe buat merekrut para pekerja kan kita tak apa potensi bawah Nah. bisa kalau itu kan katanya beda salah satu Itu tantangan. nanti bidangnya Pak Teddy itu kan bagian pelatihan. Saya bocorin dulu sedikit ya.
bagiannya Pak Teddy itu memberikan pelayanan, pelatihan, keterampilan. Berarti itu sangka wayah nggak beda dong. Betul. Makanya kurang hasil di lapas bang. Tapi haruslah katakanlah. Jadi gini, kalau sebenarnya ini nggak tahu udah dijelasin sama Pak Sun atau belum ya. Tenang lah. Sekedar flashback ya. Oh ya. Jadi kia ya itu tetap bagian sarana kerja pengelolaan kegiatan pembinaan kemandirian. Nah, saya bagian pengelola hasil. Bagian sarana kerja Pak Haji Dedi tugasna naon nyiapkeun parabotna, nyiapkeun sarana kebutuhan Alat-alat benernya bertanggung jawab masalah keamananana keluar asup udah dibuing mah teh sagawaya ayeuna bedog padu nyokot peso tajamnya nah itu keluar peso hiji beres digawe kudu asup ke hiji eta tugasna sarana berkolaborasi dengan pengelolaan kegiatan kemandirian Pak Teddy anu tugasna merekrut menghimpun warga binaan yang mempunyai minat dan bakat minimal mempunyai minat dan hayang ya. Masalah potensi bisa diasah. Masalah potensi bisa diasah, masalah keterampilan bisa digali. Kahayang lah. Kahayang. Lamun eueuh kahayang percuma kudu potensi gitu we. Ya lah, gue cukup boga kahayang. Bener. Kudu boga kahayang. Meh naon, outputnya kembali biar keluar dari lapas ini tidak bekal banyak, ada bekal keterampilan dan diharapkan tidak mengulang kembali. Soalnya kan memang kuno sih adanya kejahatan itu karena terlalu banyak waktu luang orang melakukan kegiatan positif gitu kan, terus memang kebutuhan zaman ayeuna kan tuh dia ayeuna babe wae atuh pangkat teh jeblang kayak gitu. Kalau duit euy ngomong urang lamun curhat ngomong urang we. Sebutna pagawe nya, pagawe da mah juga nu heueuh gitu. Pagawe teh lain curhat pun. Jadi memang OB ini kalau kita misalkan ada pembelajaran dari beliau pribadi itu di dia ngurus budak basically nanti budak pahlawan itu di banyak di luar beliau menjadi ketua Lupespa nggak bagi waktu nong babi candi mah dari bapak ya sebetulnya mah tetaplah disebut nggak bagi waktu mah bisa intinya mah karena apa bagi saya ingin selalu bermanfaat bagi orang lain. Ya murid-murid pulang kantor, ke rumah, jadi keluarga, dari kepespaan banyak kesebutnya walaupun misalnya klub, kan tetap ujung-ujungnya mau orientasinya kan ulin. Nah, karena memang ulin itu diperlukan dalam kehidupan. Dan cuman lu kata hesena teh iya teh kalau teh izin teh pamajikan. Kebetulan ini saya ceritain sedikit masalah. Kalau istri saya mau pengertian. Jadi ya buat teman-teman ya kita Pak ini akan memberikan tips bagaimana caranya kita lolos dari izin pamajikan. Jadi bukan berarti kita takut sama pamajikan, bukan berarti orang sih pamajikan. Nyaah, yang tanggung jawab dan pamajikannya lebih wani kita. Tipsnya baik, Pak. Kalau dirunut dari sejarah. Saya dari pacaran juga saya mah geus berpespaan tuh. Jadi geus aneh pemajikan teh. Hirup nak mereka. Hirup gitu. Hiji dengan hiji. Pesan ya mah buat teman-teman di luar sana masalah ulin, masalah main jangan main-main. Artinya ulin ya ulin. Ulah jadi ulin sejen. Berpespaan. Biar yang di rumah tenang. Biasa saya tahu perwisman ulah jadi lain-lain. Ngerti tuh? Tadi judul nama naon? Cina Maha. Ulin pespaan mau apa we? Majikan batur. Itu bisi lah. Jadi emang bisa mah jauhan gitu ya. Jangan pinduitan mah enak. Itu kan salah satu faktor pemajikan orang naon izinan. Jadi sama lagi orang beli motoran
memang paling susah nama kepercayaannya beda. Nah, karena mun kepercayaan geus teu beunang, maneh rek ka masjid ge mah percaya. Soalnya ACC. Oleh hayang saya dulu teman-teman. Gimana gini urusannya preman daripada yang pengajikan. Karena ulin si bener ulin gitu. Bakalan nu di mah. Bakal. Ayo coba maksudnya kita balik lagi ke yang awal. Jadi ayo coba pesan-pesan dari Babe buat teman-teman, ya khususnya buat teman-teman saya yang ada di Lapas Ciamis ini sebagai warga binaan. Ayo coba Pesan dari saya mah satu tapi banyak. Non satu tapi banyak. Intinya mah hiji, jangan patah semangat, tetap berkarya, tetap berkreasi. Itu bisa jadi bisa, namun hayang bisa. jadi bukan bisa karena biasa, tapi bisa karena bisaan. Nah terus nih Beh, ayo tuh maksudnya teh harapan atau ibaratnya janganlah buat teman-teman di sini ya, kan kita teh pernah saya ngerasakan. Jadi hal anu paling tuh bisa dilawan ketika kita datang reak terus di berkarsa itu mau ya orang di ya Allah hanya kebalik. Nah itu kan hormon stres terus berat. Nah cara mengatasinya terus kudu kumaha itu kan benar Mengatasi jenuh di dalam lapas, balik deui sih kalau bahasa kita dari karena petugas. beda tuh Ya. jenuh di luar nih jenuh di dia. Kita dari petugas, kamu masuk ke sini itu bukan kemauan kita, Jadi orang tapi karena mungkin dalam tanda kutip dinyatakan bersalah, walaupun tidak semua yang masuk ke LP ini bersalah secara fakta lah di lapangan, tapi secara persidangan mungkin bersalah. Untuk mengatasi jenuhnya, ya itu tadi kita disiapkan itu kan pembinaan itu ada dua. Pembinaan ya istilah selama menjalani masa hukuman itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang disediakan oleh jadi lapas. sekarang saat waktu ini kan pasti sekarang saya orang berkegiatan bersosialisasi. Hikmahna naon di luar karena ke masjid aya kegiatan pengajian, ikuti. Di luar hoream digawe, ikuti. Dan bukan hanya ikuti, itu sifatnya wajib. Nah jadi nanti jadi keterbiasaan orangnya. Nah itu salah satu pembinaan. Mungkin di luar tidak ada yang memaksa, kita sedikit dipaksa, bukan berarti kita mengganggu istirahat warga binaan. Karena di sini itu outputnya apa buat kalian juga keluar dari sini biar menjadi pribadi yang lebih baik. Ibarat teman daripada langsung cicing di kamar. Cicing di kamar daripada PK menjadi stres mikir lain balik iraha. Karena suka ada bingung teh, benar dengan habis sih pernah ngalaman itu di awal-awal pas masuk. Dan betah tuh dia, betah cicing di kamar. Cicing mah berarti betah di mana gajah cicing berarti betah gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Karena dia berisilah dengan kegiatan positif dan mana kan itu sudah ya. Jadi nggak bisa karena seni nggak gitar kan lumayan disediakan kan fasilitasnya jangan laluan malah bisa nyiptakan lagu so segala lagi ulah dipandang dari sisi negatifnya. Mungkin dirinya pernah sesat masuk ke lapas, bukan berarti hidup di hati ketika dia masih ada perjuangan lain. memang jadi ya wajar lah manusiawi pas awal asup tadi mah ya karena memang lingkungan terus di ya kan saya mengatakan narkobanya namun secara generasi besar kronologinya benar-benar tewawuh jeung jelema eta diusrupkeun ibaratnya gitu lah. Tapi lamun urang terus pikiran eta nepi ka IHG mah beres gitu guys. Saya urang mikirna orang lamun teu kieu wah canggih beneran gitu. Bahasa waktu nama like mas go on Jadi terus orang mana gitu belum mikiran orang mah kesalahan nah, karena hari kesalahan mah aya nu kurang sadar aya urang teu sadar juga sama itu dah penting mah intinya mah jangan patah semangat bahwa kehidupan kalian rekan-rekan di luar itu masih banyak, masih panjang.
tinggal gambar, ini nama gambar tering gambar, gambar nanti di luar saya ulah lebih kaki planning lah ya planning misalnya di narkoba 2 ini mesti kusuk di narkoba ulah kami kirikan jadikan pelajaran kaharipna orang kudu lebih baik kumacarana pasti aya jalan ibaratnya gini jalan cekasan lebih anjing ini di pembrakan kan jangan kehadeannya bisa datang ke lumayan aja cuman eta beratnya memang yang balik deh ayah kahayang tidak gila ayah kahayang bener udah di Bandung ada tiga kamu ngalami yang hal-hal misalnya bakal butuh misalkan udah pembandingkan sok saya tapi jangan kayak misalkan aku ayah duit nakes jadi pengalaman itu jadi memang lumayan di sponsori ku setan rajim teh gitu kadang kita sebetulnya mah lain pembenaran saya kurang sedikit kurang setuju sebenarnya itu bukan pembenaran anggaplah itu sebagai tantangan tantangan cuma lu karasa milik mah cek orang nanya orang saya sebagai muslimnya percaya bahwa rezeki itu mesti atur dijatah milik maya lamun geus teu meunang rezeki berarti naon tadi lah hidup pasti aya rezeki ngan naon kudu diikhtiaran lamun can gapangi berarti ikhtiarna kurang namun bahasana karena narkoba babari mungkin bisa jadi kita godaan setan oke. Dari sini itu saya setuju tapi namun jadi nggak gampang dengan itu wah jangan nanti mungkin jadi banget etana jadi kadinya jadi mindset itu sudah makanya kebanyakan kunaon sudah udah mending kayak pengalaman ini akhirnya orang beli narkoba cuma bisa kan balik nanya manfaatnya naon lamun manfaatna mah dina narkoba masuk ya mas secara pribadi banyak lainnya secara pribadi saya manfaatnya kan memang kebetulan hari si mah memang terus sebenarnya kalau ganja ya meskipun ada kasus yang sama air sebut manfaatnya teh nah ini lamun misalkan cenah butuh ketenangan dasarnya karena saya ku wabi di dia nggak sholatnya orang tenang jadi tuh kudu beli gitu kan ya gue sih cuman kamari memang kita dia sok banyak sok musik disebut doping teh supaya era PD supaya ngenahin pembawa anak gitu karena memang balik deh guru spiritual ya ulah terlalu asik anteng di zona nyaman karena dan setan karena semuanya segitu aja jadi karena sana ada manfaatnya mah meureun ngalamun hasilnya aya ieu manfaatnya mah eueuh sih asa manfaatnya gua hasilnya nah gitu jadi cenah ieu mah lain cenah jeung cenah ieu nu pengalaman narkoba teh manfaatna aya hiji pertanyaan baheula waktu di tempat kerja saya dulu kan saya pindahan dari Lapas Baja ada napi narkoba gitu kan nanya ke saya Pak kenapa cenah saya makan sebagai pemakainya tidak merugikan orang lain untuk korupsi nah dibui kan gitu kumaha sebenarnya lebih dijawabnya terkait di kumaha narkoba nah ya kan ngomong berbagai macam memangnya sih lalu secara sabelah mah orang beli narkoba duit serangan dipakai sorangan dengan rugikan orang lain jadi sebenarnya omongan di luar nalar karena cek saat ngarugikan orang lain kumaha kan orang itu dibujuk hirup di dunia baru ayat keluar